Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak bosan-bosannya kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di SMP 7 Muaro ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu 2 kepada Ibu Lisa Sismona. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan suri teladan bagi kita umat manusia sehingga kita berada pada zaman berpendidikan seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah hari di mana adalah pertemuan kita yang kedua dalam rangka pendampingan individu. Pada kegiatan pendampingan individu kemarin, mungkin itu kami lebih banyak kepada langsung dengan Bu Ice, kemudian juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Tapi pada kegiatan kali ini kita sengaja berkumpul. Kita sama-sama nanti ibu-ibu, kita sama-sama menyamakan persepsi kita. Dalam kegiatan ini, alhamdulillah di SMP 7 kita ini, Bu Ice itu melaksanakan terpilih, ya, beliau terpilih menjadi calon guru penggerak. Dengan terpilihnya Bu Ice, kita berharap ini nanti akan merubah, memberi nuansa baru pada sekolah kita ini, di mana dengan program guru penggerak ada perubahan pada Bu Ice, kemudian juga ada perubahan pada anak-anak kita, juga berimpas pada kita, Bapak dan Ibu guru, juga semuanya pada warga sekolah ataupun nanti masyarakat di sekeliling kita. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kegiatan kita ini adalah kegiatan di mana kita nanti akan mendiskusikan apa cita-cita atau visi sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Pada kegiatan ini nanti yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yaitu adalah Bapak, ya, ibu-ibu nanti akan mengisi namanya kalimat numpang. Kalimat numpang ini adalah apa yang akan kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, baik itu pada siswa kita ataupun diri kita ataupun nanti pada lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya kita nanti juga akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan, yang akan mendukung visi yang akan kita rumuskan bersama. Perilaku ini nanti ibu-ibu bisa dari segi siswa kita sendiri sebagai pendidik, kemudian pada kepala sekolah, kemudian lagi kepada wali murid kita, dan juga nanti lingkungan atau masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Itu nanti yang akan kita rumuskan bersama. Ya, apa nanti perilaku-perilaku yang kita harapkan yang bisa mendukung visi yang sudah kita rumuskan. Kemudian yang terakhir nanti ibu-ibu, kita akan mendiskusikan inisiatif-inisiatif perubahan apa yang akan kita lakukan di sekolah kita, sehingga visi yang sudah kita canangkan bersama, yang sudah kita rumuskan bersama ini nanti bisa terwujud. Dalam hal ini ibu-ibu, Ibu Ice selaku guru penggerak, beliau sudah menanamkan, sudah membuat visi dia selaku guru penggerak. Kemudian nanti visi itu nanti akan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah kita ini. Apakah visi yang ada di sekolah kita ini sudah berpihak kepada siswa kita? Kemudian apakah sudah mencakup profil Pancasila? Jadi nanti dalam kegiatan kita ini yang lebih banyak berperan adalah Bu Ice,
bukan artinya sekarang Bu Ice nanti yang akan menentukan, enggak. Kegiatan kita ini adalah kegiatan kita bersama, langkah kita bersama. Jadi itulah nanti ibu-ibu yang kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini kita awali dengan basmalah. Semoga nanti kegiatan kita ini memang bisa menghasilkan, bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yaitu nanti bisa kita merubah, ya, terjadinya perubahan di sekolah kita ini, baik pada siswa kita, pada diri kita sendiri, ataupun nanti pada lingkungan sekolah kita. Yang namanya kita manusia tentu ingin yang terbaik, tentu ingin. Jadi mari kita sama-sama selangkah berpijak diri kita dari visi dan misi ini, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini memang baik itu kita lihat ya, ada juga sekolah juga ikut, sehingga nanti sekolah kita ini memang sekolah yang diharapkan, yang memang kita idamkan untuk masa yang akan datang. Mungkin demikian ibu-ibu penghantar kata dan saya. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, sehingga kita berharap kegiatan kita ini diridai oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu-ibu untuk kegiatan kami serahkan pada Bu Ice. Selanjutnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Safitri selaku pengajar praktik. Saya calon guru penggerak, jadi belum guru penggerak. Ya Bu, masih calon. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini tetap memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara di ruangan ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu pengajar praktik, selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu dari Komite Pembelajar SMP Negeri 7 Sijunjung yang akan sama-sama membuat atau kembali merumuskan visi SMP Negeri 7 Sijunjung. Nah, sebelum dimulai kita refresh terlebih dahulu atau ice breaking dengan mengucapkan yel-yel. Ketika saya ucapkan kurikulumnya, maka ibu-ibu menjawab Merdeka Belajar. Kalau saya sebutkan pembelajarannya, ibu-ibu menjawab ceria. Kemudian hasilnya P5. Oke, bisa ya Bu Ibu ya? Kurikulumnya merdeka. Pembelajarannya ceria. Hasilnya P5. Oke. Sebelum itu kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya adalah di selama diskusi kita nanti ketika Ica bilang dor, kalau Ica tembak dornya ke Bu Elin, kalau dornya sekali Bu Elin jawabnya dor, balas tembak. Tapi kalau Ica bilang dor, Bu Elin jawabnya nggak kena gitu ya. Kita coba dor. Nah, masih belum konsentrasi. Kita ulang lagi. Dor. Nah, kan masih belum konsentrasi ternyata. Mari kita tertawa dulu sama-sama. 1, 2, 3. Ha. Tidak ikhlas tertawanya. Dor.
Tembaknya ganti juga Bu. Oke. Dor. Oke, boleh kita mulai ya Ibu. Pendidikan guru penggerak, perkenalkan saya adalah Lisa Sismona, biasa dipanggil Ibu Ice. Makanya tadi pengajar praktik Ibu Lisa lupa. Karena biasanya komunikasinya Bu Ice gitu. Gak apa-apa. Lanjut. Sebenarnya ini diminta dulu untuk membacakan puisi. Nah, kita skip saja puisinya atau boleh. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi ibu-ibu, begitulah cita-cita dari Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, bahwa beliau menginginkan bahwa remaja atau generasi Indonesia adalah remaja yang matanya berbinar-binar, dalam artian yang bahagia. Nah, inilah seharusnya kita wujudkan. Kita lakukan perubahan di sekolah kita supaya pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang membahagiakan. Lebih kurang seperti itu. Nah, saya di sini selaku pemimpin diskusi. Jadi kita bersama-sama akan mendiskusikan. Tujuan diskusinya adalah yang pertama, kita identifikasi visi SMP Negeri 7 Sijunjung yang selama ini sudah kita cantumkan di KOSP, kemudian sudah kita laksanakan dengan berbagai program. Nah, yang kedua, merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Seandainya nanti visi kita sudah berpihak pada murid, sudah merupakan perwujudan dari P5, maka kita tidak perlu merubah visi kita, tapi hanya menyempurnakan dalam bentuk kegiatan yang lebih rinci lagi. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah, yang biasanya programnya itu kita buat hanya untuk murid atau peserta didik saja. Tetapi pada modul ini dituntut bahwa atau diarahkan bahwa perubahan itu juga untuk kita guru, untuk seluruh warga sekolah. Yuk kita bisa mulai, Dor. Kita tembak Dor, malah dada. Ya, kita diskusi butuh konsentrasi. Dor. Ya, yang pertama mengisi kalimat rumpang. Bisa minta tolong Ibu Elin ambil sticky note di meja situ. Kita memimpikan murid-murid yang warna-warni, Bu, tolong Bu. Terima kasih Bu Nova. Ini. Iya. Masing-masing kita pegang satu. Tidak boleh mencontek ya ibu-ibu. Kita tidak boleh mencontek ya. Coba ibu-ibu pikirkan. Ada penanya semua? Kita memimpikan murid yang. Nah, yuk kita tulis. Kita mimpikan murid yang. Jangan terburu-buru. Oh, sama, boleh warna-warni tidak apa-apa itu. Biar ceria. Karena pembelajaran itu menyenangkan. Dipikirkan, tidak usah terburu-buru. Kita memimpikan murid yang itu saja dulu. Yang ini belum. Satu. Kita memimpikan murid yang. Satu kata atau boleh Boleh apa yang Ibu Widya mimpikan tentang anak-anak kita. Dikirain satu kata saja kan. Kata boleh, dua kata boleh. Tapi tetap acuannya adalah ke kurikulum merdeka dan yang pembelajarannya berpihak pada murid dan P5.
Sudah selesai? Yang duluan selesai boleh tempel langsung Bu di sini Bu. Cepat Bu. Ayo cepat, siapa duluan? Iya, boleh. Boleh buat mama di situ juga boleh. Nah, ya, siapa lagi? Gimana Ibu Widya? Bu Erwin? Banyak tadi. Dia mau yang permen. Iya, ini memang guru-guru hebat komite pembelajar. Bahagia. Terima kasih Ibu Elin. Makmur. Makmur Yosi. Ya, mari kita baca, kemudian kita diskusikan. Kita memimpikan murid yang ini Ibu Yosi, bahagia, pintar, ceria. Ya. Bu Miss, cerdas, berkarakter, terampil, beriman, bertakwa. Nah, ini Bunda kreatif, ceria, hebat. Ada cerianya juga, hebat juga. Kita mengimpikan murid yang santun, berbudi luhur, punya kompetensi, rajin, menghasilkan karya. Lanjut, kita memimpikan murid yang nggak usah takut Bu Yosi. Kita memimpikan murid yang bertakwa, beriman, prestasi, kreatif, bahagia, dar. Jadi bukan hanya murid saja yang harus bahagia dan ceria, kita juga ya. Nah, dari hasil pendapat teman-teman tadi berarti kita tolong teman-teman tadi yang kita impikan murid yang beriman bertakwa, ada ya. Di sini beriman bertakwa, di sini beriman bertakwa, boleh. Kemudian bahagia, di sini bahagia, di sini juga bahagia. Beriman bertakwa, kemudian bahagia, ceria sama ya. Kemudian berkarakter, santun, kemudian prestasi, kreatif. Saya Umir. Ini dokumentasi. Beriman bertakwa, kemudian yang kedua bahagia, yang ketiga adalah tadi pintar, kreatif, kemudian yang keempat prestasi. Dan ceria. Bagian ceria tadi, ya. Di nomor 2. Prestasi lagi Bu. Kita kelompokkan saja Bu. Nah. Iya. Nah, pintar, prestasi. Bisa? Ya, berkarakter di lanjut apa berkarakter? Berkarakter, santun, budi pekerti luhur, kita gabung berkarakter aja ya. Nah. Hebat, pintar sama ya Bu. Bahagia, ceria sama. Dan cerdas, pintar sama. Nanti kita sempurnakan lagi karena ini baru bentuk kalimatnya saja. Kita lanjut yang kedua, dor. Lupa lagi. Yuk, yang kedua lanjut. Kertasnya diambil lagi ibu-ibu. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah apa?
Agak bingung. Kita percaya bahwa murid adalah saja ditulis adalah apa? Nah, kita percaya bahwa murid adalah nggak boleh nyontek, Bu. Ya, adalah apa? Tetap mengacu pada keberpihakan pada murid dan prima. Nah, supaya kita tidak buntu untuk memikirkan apa. Nah, kalau salah tadi boleh diperbaiki, kertasnya masih banyak. Sudah, silakan kita kenal Bu Miss. Iya. Bu Miss, dor. Oke. Gimana kalau saya doang yang lain nih? Kalau sedikit juga boleh. Sudah mulai bahagia kan? Sudah mulai bahagia, alhamdulillah. Karena kurikulumnya Merdeka. pembelajarannya Ceria. hasilnya Prima. Mari kita baca sama-sama. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang butuh bimbingan dan layanan. Wah, luar biasa. Kemudian manusia hebat, manusia yang punya potensi yang berbeda. Ini kayaknya satu saja sudah. Manusia yang bahagia, sama tadi ya. Manusia yang bahagia dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang punya kesempatan untuk belajar dengan ceria. Adalah cita-cita yang bagus, anak hebat. Oh, ya. Kemudian peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Ya, generasi penerus bangsa. Kemudian penghasil apa, Bu? Penghasil karya. Kemudian yang terakhir, peserta didik yang punya cita-cita, punya kemampuan kredibilitas. Nah, berarti kesimpulannya, ya, sekali aplaus dulu. Kesimpulannya adalah bahwa kita percaya murid adalah manusia yang butuh bimbingan dan layanan. Itu saja kita pakai ya, Bu. Ini layanan BK-nya coba. Iya. Oke, sudah? Sudah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, silakan dor. Tetap konsentrasi. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan boleh, silakan. Ayo ditempel. Siapa duluan? Masa Bu Misdal Firda terus yang duluan? Dor? Kalau dor berarti dor. Layanan, disiplin, kerjasama, karakter, akhlak, budi pekerti. Ya.
Ini namanya saling tolong menolong, karakter loh. Tapi yang kita tolong kolaborasi. Pelayanan yang baik, kekeluargaan, disiplin, kemudian pelayanan dan bimbingan kepada peserta didik secara ramah. Iya. Berarti di sekolah kita mengutamakan layanan yang ramah kepada peserta didik. Mengutamakan layanan yang ramah kepada peserta didik. Nah ini nggak butuh waktu lama ternyata kita. Ibu-ibunya luar biasa. Lanjut. Dokter, hati-hati ya. Saya akan selalu menembak ibu-ibu ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadari, apa yang kita inginkan kepada murid, bahwa mereka harus sadarnya tentang apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kaitkan kepada T5 dan iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Kaitkan apa yang kita inginkan, yang akan diutamakan oleh murid kita di sekolah. Iya, ya muridnya. Nah, muridnya harus sadar. Iya, kita ingin menyadarkan mereka tentang apa, sehingga nanti muncul motivasi intrinsiknya untuk sadar bahwa apa. Ini bukan saya tembak, malah ini tembak nih. Ya, silakan. Ya, bahwa guru juga harus belajar. Kalau tidak mau belajar, maka kita berhenti mengajar. Semangat. Enak tembak bukan nih? Hati-hati. Iya, kita bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tertinggal Ibu Messi. Ada? Ada. Murid harus sadar akan berkolaborasi, akan berkarya. Murid harus menghargai, menolong, kemudian belajar dengan giat, beribadah sholat 5 waktu, berarti beriman, bertakwa, berkolaborasi, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik. Lagi-lagi ini kesimpulannya. Iya, ini ambil dulu, tolong dicatat. Jangan. Benar? Ya, sambil menunggu. Penting bagi diri mereka dan bagi lingkungan sekolahnya. Saling menghargai. Kalau dia sudah saling menghargai, menghormati, maka dia akan mampu untuk berkolaborasi. Tapi kalau menghargai dan menghormati belum menjadi motivasi intrinsik, maka dia tidak akan mau berkolaborasi dengan teman maupun dengan guru lain. Ya, lanjut.
guru bukan hanya murid saja, tapi warga sekolah. Ya, kita pikirkan. Kita warga sekolah yakin untuk kita warga di sekolah yakin untuk kaitkan lagi pada kurikulum merdeka yang pembelajarannya berpihak pada murid dan menciptakan P5 profil pelajar Pancasila. Jadi kita warga sekolah yakin untuk apa kegiatannya atau apa yang ingin kita terapkan. Warga sekolah yakin untuk mewujudkan pelajar menjadi berprofil pelajar Pancasila. Oke. Yakin untuk belajar berkolaborasi, membimbing siswa dengan ramah, bekerja sama, mewujudkan untuk kreatif. Kita tambah lagi. Yakin untuk berkolaborasi dan juga meningkatkan beriman, bertakwa dan P5. Yakin untuk menerapkan P5, meningkatkan iman dan takwa, berkolaborasi secara kekeluargaan. Ya, ditutup lagi dengan kesimpulan. Menerapkan P5, berkolaborasi secara kekeluargaan. Rata-rata ibu-ibu menjawabnya langsung. Berarti kesimpulannya, kita warga sekolah yakin untuk menerapkan P5 dan berkolaborasi secara kekeluargaan. Oke, tinggal satu lagi kalimat tumpang. Mana? Saya dan guru paham bahwa ibu dan guru lain gitu. Ya, guru lain ya. Tinggal lainnya. Guru lain. Ya. Ya. Paham atau faham bahwa saya dan guru lain paham bahwa bahwa kita bahwa guru P5 gitu aja boleh, bahwa kita guru harus belajar bersama, kaitkan ke pendidikan yang berpihak pada murid dan kurikulum merdeka serta P5. Lagi-lagi kaitkan ke sana. Tetap gak sih oh boleh. Ji, boleh menarik Ji. Iya. Coba satu lagi. Kayaknya juga kesimpulannya itu. Saya dan guru paham bahwa penerapan P5 dapat meningkatkan rasa kolaboratif dengan ceria, menghasilkan karya sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian saya dan guru lain di sekolah paham bahwa gotong royong dalam kurikulum merdeka dan menerapkan P5, bekerja sama dalam merumuskan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersih, kekeluargaan. Kita harus belajar bersama dan berbagi praktek baik untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan peserta yang
dor. Berarti mualanya bukan. Atau Iya. betul kan? Nih, ya, kesimpulan Ya. saya. Terima kasih ibu-ibu. Dor. Nggak kena. Gak kena. Jadi kesimpulan kita untuk kalimat numpang hari ini adalah bahwa kita memimpikan murid-murid yang bahagia, ceria, cerdas, pintar, dan berkarakter. Kemudian kita mendiskusikan tentang kita percaya bahwa murid kita itu adalah manusia yang butuh bimbingan dan layanan, dan kita mengutamakan layanan yang ramah kepada peserta didik. Kemudian kita di sekolah sadar betul bahwa beriman, bertakwa, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik itu sangatlah penting. Kemudian yang kelima, bahwa warga sekolah yakin untuk menerapkan P5 dan berkolaborasi secara kekeluargaan. Dan terakhir, guru di sekolah paham bahwa berbagi praktek baik, bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa tentang peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Terima kasih Ibu. Sesi untuk kalimat rumpangnya kita laksanakan dengan baik. Aplaus untuk diri kita. Iya, dor. Oke, ibu-ibu kita lanjutkan ya. Setelah tadi kita mengisi kalimat yang rumpang, sekarang kita lihat visi sekolah kita. Nah, ini ada visi SMP Negeri 7 Sijunjung. Beriman, bertakwa, ramah anak, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Sekarang kita cocokkan dengan cita-cita kita tadi dalam kalimat rumpang kita. Apakah visi kita tersebut sudah sesuai tidak dengan yang kita mimpikan, yang kita percaya ada pada murid, kemudian yang kita utamakan, kemudian yang kita pahami. Beriman, bagaimana? Boleh kasih komentar satu? Ini mic-nya aktif. Silakan. Apakah sudah tertuang di visi kita, cita-cita kita itu tadi? Boleh? Isdal, silakan. Terima kasih atas waktu yang Ibu Ice berikan untuk menanggapi masalah visi ini. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang identifikasi, nah yang kalimat-kalimat rumpang dalam rangka mengidentifikasi visi SMP Negeri 7 Sijunjung. Setelah kita lihat, kita pahami dan kita renungkan, barangkali untuk sehubungan dengan cita-cita nasional bangsa, profil pelajar Pancasila, maka yang pertama, karena profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah ada di sana, beriman, bertakwa. Kemudian yang kedua, berkenegaraan global, itu barangkali sudah berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kreatif, Kita masuk. sudah ada berprestasi. Kemudian ada berpikir kritis, masuk di sana berprestasi. Kemudian kalau yang sifatnya kolaborasi, sudah ada di ramah anak, itu karakternya sudah ada di sana, layanan, bimbingan, barangkali sudah ada di situ, sudah ada di ramah anak. Kemudian yang profil pelajar Pancasila itu gotong royong ya, gotong royong mandiri, barangkali
kembali kita ke cita-cita kita tadi bahwa kita memimpikan murid yang bahagia itu tadi ya, berarti sudah ramah anak. Bahagia, Ya, beriman bertakwa sudah pas kalimatnya. Itu ya Bu Miss. Ya. Kemudian kita berprestasi sudah ada di situ. Ya, kemudian berkolaborasi, bisa juga berwawasan lingkungan dan sepakat mungkin ibu-ibu yang lain dengan Bu Misal Firda bahwa visi kita, visi SMP Negeri 7 Sijunjung, santun nanti kita masukkan juga di ramah anak itu juga, karena untuk kalimat visi jangan terlalu panjang atau banyak, bisa dibentuk perilakunya nanti lagi kita rincikan. Cuman kalimatnya apakah ada ditambahkan atau tidak, ini bisa kita lihat salah satu contoh dari Mewujudkan bersama. Nah, kalau di visi kita tadi baru beriman, bertakwa, ramah anak, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Belum? Ya, bagaimana? Bagaimana? Model dor? Bagaimana? Kemarin itu kalau hanya mewujudkan itu kan yang kita wujudkan hanya anak, tapi di sana ada lingkungannya, jadi tak hanya sekedar mewujudkan. Mana kalimatnya yang bagus? Mewujudkan warga sekolah. Boleh? Warga sekolah yang beriman bertakwa. Ya, termasuk di dalamnya kita guru juga, tidak hanya murid. Berarti apa tadi? Mewujudkan warga sekolah. Wujudkan warga sekolah yang itu lebih kurang ya, yang beriman, bertakwa, ramah anak, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Gimana kira-kira? Bu Yosi dituliskan visi, lebih lagi visi. Warga sekolah termasuk anak tuh kok. Ya. Ramah anak. Ya, ramah anak berarti mereka peserta didik sama peserta didik, guru ke anak, ini juga harus ramah anak. Ramah anak itu bukan hanya di perilaku saja, tetapi juga termasuk fasilitas yang ada di sekolah. Jadi harus ramah anak juga. Nah, sarana juga harus. Misalkan contohnya kita ada toilet untuk disabilitas, mungkin di samping tangga kita disediakan untuk jalan yang bisa lewati kursi roda seperti itu juga termasuk ramah anak. Jadi tidak hanya perlakuan, tetapi fasilitasnya juga. Oke, kita sepakat ya, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, ramah anak, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Yuk, sekarang kita lanjut ke ya, kita baca lagi. Apakah visi sekolah kita sudah selaras? Tadi sudah ya. Jika sudah selaras, adakah yang ingin ditambahkan di sekolah, di visi kita? Sudah tadi bahwa yang menjadi visi itu adalah warga sekolah, bukan hanya anak saja. Tuliskan masukan dari peserta tadi, nanti kita tuliskan satu masukan. Kemudian lanjut kita ke apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah. Jadi ini ke bentuk perilakunya, perilaku dari perwujudan visi tersebut yang biasa juga disebut dengan misi. Nah, kalau kita lihat di misi SMP 7 Sijunjung, ini misinya. Laksanakan kegiatan keagamaan dengan baik dan benar pada kegiatan reguler maupun ekstra
ekstrakurikuler. Bagaimana ibu-ibu bisa kita terima itu? Berarti di sini buat pertanyaannya apa yang kita lakukan untuk mewujudkan misi tadi. Kemudian ambil pelajarannya. Ambil pelajarannya itu apa pelajaran dari misi ini jika sudah terwujud. Nah, dari misi ini kita penggal satu persatu. Yang pertama adalah beriman bertakwa. Jadi seharusnya bagja ini beriman bertakwa satu bagiannya. Di sini kita ambil saja beriman bertakwa. Ini aja Bu. Jakarta rencananya apa kegiatan kita untuk mewujudkan beriman bertakwa? Oke, yang pertama sholat berjamaah. Bantu Natulen dicatat juga sholat berjamaah. Tahfiz. Ya. Ya. Yang pertama sholat berjamaah. Atur eksekusi. Atur eksekusi ini, Ibu, kapan waktunya dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat. Nah itu. Berarti eksekusinya adalah setiap hari pada waktu sholat zuhur. Setiap hari. Yang terlibat siapa saja? Semua warga. Iya, oke. Yang terlibat adalah semua warga. Nah, itu satu sholat berjamaah. Kemudian kegiatan yang kedua apa lagi? Tahfiz. Kegiatan tahfiz. Tahfiz. Oke. Tahfiz Quran ya. Dua ya, tahfiz Quran untuk siswa peserta didik. Waktunya 2 kali seminggu. Waktunya 2 kali seminggu. Hari apa saja yang Selasa dilakukan? dan Kamis. 2 kali seminggu. Selasa dan Kamis. Kalau hari Selasa kelas 7, kalau Selasa kelas 7, hari Kamis kelas 8 9. Kamis 8 9. Nah, ini juga harus rinci. Nanti kita juga akan sampai membuat programnya. Jadi untuk mewujudkan visi sekolah gitu. Terus 2 kali seminggu. Yang terlibat tetap Warga. warga sekolah. Iya, siswa dulu kan. Ini bisa saja kita tambahkan bahwa jika ada guru juga yang mau untuk melatih hafalannya, menambah hafalannya juga boleh untuk ikut dalam kegiatan tahfiz ini. Jadi tidak hanya murid kita saja yang nanti hafal berapa juz gitu, gurunya tidak gitu kan. Gitu. Apa lagi Ibu? Foto ya, intak atau apa namanya? Imtak. Iya, intak. Kegiatan intak. Satu kali seminggu. Setiap hari Jumat. Itu seluruh tuh. Nah, ini juga seluruh. Lanjut, apa lagi Bu untuk kegiatannya? Maulid Nabi itu masuk. Berarti peringatan hari-hari keagamaan, Memperingati hari-hari besar. Keagamaan. memperingati hari besar keagamaan. Hari besar. Besar agama, keagamaan. HB. HB, hari besar Islam Eraga. HBNA apa? Besar AAN, agama. hari besar agama. Ini berarti waktunya sesuaikan dengan kalender hari besar, kalender nasional, dengan kalender nasional. Kemudian yang terlibatnya juga seluruh. Bersedekah. Berseri juga kita masukkan. Sedekah setiap hari. Jumat barokah. Jumat barokah. Masuk ke kegiatan intak kali nak. Iya. Sejalan dia apa? Iya. 1 kali seminggu. 1 kali seminggu anak kita kan bawa snack, bawa apa itu, yang masuk itu kata dia. Enggak, iman dan takwa itu. Iman dan takwa bergeraknya Bulan berlokal
tuh. Ya. Kalau yang itu tuh Jumat berkah tuh namanya kalau nggak salah. Boleh pakai mic. Jumat berkah, anak membawa makanan. Pakai mic nggak boleh? Makasih Bu Ice. Dalam semester ini kegiatan keagamaan kita ada melaksanakan Jumat berkah. Ananda kita bersama guru membawa makanan dari rumah, kemudian boleh kue, boleh tetangganya dititipkan, kemudian ditaruh di meja. Itu alhamdulillah OSIS sudah terlaksana di semester ini Bu Ice. Itu namanya Jumat berkah. Terima kasih Bu Elin. Berarti kita tambah bentuk kegiatannya Jumat berkah. Ya. Jumat berkah. Setelah itu baru berseri, bersedekah setiap hari. Nah ini berbeda biasanya Ibu PP. Jadi kalau berseri itu bentuknya uang, tapi kalau Jumat berkah itu bentuknya makanan. Jadi ditaruh di meja, boleh siapapun boleh mengambil, boleh belum sarapan. Ya. Anak-anak kita yang belum sarapan boleh diambil kuenya. Ada lagi mungkin? Ya. Kalau di SD atau di PAUD itu namanya berbelajar. Kalau Kalau kita sebelum belajar itu kan sudah merupakan kewajiban kita bersama. Berdoa sebelum belajar. sebelum dan sesudah belajar. Boleh dimasukkan. Berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Ya, bentuk kegiatannya memang harus kita rincikan apa saja yang tergolong pada kegiatan beriman dan bertakwa. Masuk forum Anissa. Nah, boleh kita tambahkan forum, melaksanakan forum Anissa setiap siapa Bu? Sekali sebulan toh. Kalau salah ya. Satu kali sebulan di hari Jumat. Oke. Yang apanya itu cuman anak kita perempuan. Ya. Pergi sholat pulang kan. Boleh juga nanti kita tambahkan forum arijalnya. Nah, laki-laki setelah sholat Jumat. Iya, ini baru terlaksana kalau Tapi misalnya udah ada lagi rencananya ya, mau dilaksanakan gitu. forum Anissa ini. Itu yang Iya. Boleh juga nanti rutin seminggu sekali. Nah, minggu ini Anissa, minggu depannya Rizal, gitu, gantian. Jadi mereka semua tersentuh untuk meningkatkan iman dan takwa. Apalagi kertasnya ini aja Bu. Nah, bentuk kegiatan aja sih, apa apa. Hah? Ya, tidak usah itu bentuk kegiatannya aja lagi. Bentuk kegiatan iman dan takwa. Ya. Nah, selesai beriman bertakwa. Ada lagi ibu-ibu yang kita tambahkan? Cukup? Kalau sudah cukup kita lanjut ke ramah anak. Ramah anak, bentuk perilaku ramah anak. Ya, nanti kalau setelah ini masih ada, nanti kita tambahkan. Ini kan membuka wawasan kita supaya kembali mengidentifikasi isi kita selama ini. Ramah anak. Apa bentuk kegiatannya? Dor? Dengan 5M. Iya. 5M. Ya, ramah anak oleh 5S, salam, Senyum. Itu pelayanannya. kita rinci dari menyambut peserta didik pada pagi hari. Dengan 5S. Iya. Dengan salam, sapa, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kali kita, kadang kan kita termasuk saya juga, kalau anak tidak menegur saya juga tidak. Seharusnya ketika anak tidak menyapa, kita yang menyapa
fasilitas lagi enggak? Ya. Itu gurunya, nah muridnya juga. Berarti setelah guru kalimat di bawahnya juga murid menerapkan 5S atau peserta didik menerapkan 5S kepada Murid dan peserta didik. ya begitu aja. Iya. Murid dan guru dan peserta didik atau seluruh warga sekolah. Ya nanti kita ketik nanti. Saya. Sudah diketik jadi. Seluruh warga sekolah menerapkan menerapkan 5S. 5S. Soalnya untuk Aci. Fasilitas lah. Anak fasilitas yang pakai disabilitas tuh. Iya itu juga tapi fasilitas untuk anak yang berkebutuhan khusus disabilitas. Contohnya WC-nya yang nggak terbawa, karena yang pakai dinding itu kan, yang pakai tangan itu tadi ada. Kita punya WC disabilitas. Ada. Lanjut lagi ibu-ibu yang lain apa? Tadi yang maksudnya Apa? Coba melakukan segitiga restitusi juga boleh dimasukkan, membuat keyakinan kelas juga boleh kita masukkan ke dalam ramah anak. Kita tidak lagi memberikan hukuman tapi konsekuensi gitu. Apalagi memberikan santunan kepada anak yang kurang mampu juga boleh, termasuk kepada anak yang kita yang ya, tetapi tidak kita bukukan, tidak kita tulis. Nah, ya kan? Jadi sekarang kita tulis di situ hal-hal yang sudah kita lakukan. Banyak. Nah, Uang berseri. kemarin bagi baju ya, memberikan sepatu, tas. Perlengkapan sekolah. Berarti dari beriman bertakwa kemudian kita apresiasikan ke ramah anak. Dari kegiatan sedekah kemudian kita salurkan kepada anak yang membutuhkan. Tuh. Mungkin tambahan Bu Cek. Ya boleh Bu. Ini kita harapkan tadi kan ramah anak. Dari kita juga, contohnya kita nanti dalam proses pembelajaran, memang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga nanti itu sasarannya untuk betul ya. Sehingga nanti kita ciptakanlah apa bentuk-bentuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa tertekan. Terima kasih Ibu pengajar praktik. Berarti guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi ramah anak. Apalagi Bu? Kantin itu kan jalannya tidak jalan yang kemasan, yang apa namanya itu? Menertibkan non pabrik yang tidak pabrikan. Masalah jajanan. Makanan yang sehat dan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kantin sekolah Kantin sekolah menyediakan, itu masuk warga sekolah tidak Bu? Kantin sekolah menyediakan makanan yang Sehat sehat bergizi seimbang. Itu dari guru sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kantin juga, orang tua lagi. Orang tua bagaimana? Peduli dengan apa? Tentang anaknya. Peduli tentang kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak. Orang tua peduli dengan, jadi seluruhnya. Nanti di sini kalau misalkan ada pertemuan dengan orang tua bisa juga kita sampaikan.
Lalu Apakah ada kegiatan awak yang sangat besar kemarin ini bersedekah kita kan? bersedekah. Bersedekah seluruh warga kita kan kemarin. Oh itu di beriman bertakwa. Bersedekah. Guru, keluarga, kemudian anak, orang tua, seluruhnya kita bersedekah. Berarti di beriman bertakwa tadi. Nah kita tambahkan nanti. Beriman bertakwa tadi. Mungkin segitu dulu, kita lanjutkan. Oh ya, dari ramah anak, dari siswa lagi. Tidak melakukan kegiatan perundungan pada teman, ya, anaknya. Perundungan. Ya, jangan pakai bullying, tapi perundungan. Boleh menindaklanjuti. Nah, boleh. Itu gurunya berarti. Guru yang anaknya lagi. Apa bunyi Tidak saling. Peserta didik tidak melakukan perundingan sesama Peserta didik. sesama temannya. Iya. Dor. Dor. Ini karena Berpikir. iya. Kemudian apalagi adanya menanamkan rasa kekeluargaan. Iya. Boleh. Sesama siswa. Sesama siswa, boleh. Terima kasih Ibu. Menanamkan rasa kekeluargaan sesama peserta didik. Besti, Bu, besti. Iya. PMR lagi. Apa itu? Apa PMR? Apa kegiatan UKS pengawasan Kesehatan sekolah. Ya, adanya PMR yang Nah, menerapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam kurung melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dalam kurung PMR, PKPR, IR, ya UKS itu. Oh ya, kegiatan UKS-nya 3. PKPR, PMR, PIR. Boleh kita bertepuk dulu ibu-ibu? Yuk. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2 kali, kemudian sebutkan go. Tepuk 1 kali. Tepuk 1, go. Tepuk 2, wus. Ya. Tepuk 3, yes. Bisa ya? Ya, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk dulu 2 kali. Tepuk 1. Tepuk 2. Wus. Tepuk 3. Yes. Sekarang tepuknya agak cepat sedikit. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Iya. Ada yang tepuknya wus. Nah, jadi ini go dengan wus dijadikan 1. Wus. Ya, berarti konsentrasi. Mari kita lanjut. Yang terakhir berwawasan lingkungan. Nah, untuk perilaku kita berwawasan lingkungan, ya. Oh, berprestasi, maaf. Ya, berprestasi. Prestasi gurunya. Prestasi mulai dari guru dulu. Guru meningkatkan kompetensi dirinya. Nasional, tingkat nasional. Mengikuti kegiatan Mengikuti kegiatan apa, Bunda? menambah kompetensi tingkat tinggi. Lokakarya. Ini apa prestasi katanya? Ya, prestasi dari guru dulu. Nanti guru. Kegiatan lomba, seminar-seminar. Boleh nanti di kompetensi kita dulu. Kegiatan apa? Mengikuti kegiatan apa? Bu Isra pernah yang oleh PPT kampanye itu apa tuh? Olimpiade dulu. Guru prestasi. Tingkat nasional. Ini ada sampai bonusnya kayak gitu.
bakti dalam kurung Olimpiade guru berprestasi, guru inobel, guru Nobel, inovasi pembelajaran, inobel. ya. Berprestasi tidak hanya ikut lomba, tapi juga nanti meningkatkan kompetensi kita. Nah, kita masukkan juga itu mengikuti iklan, pelatihan, Mandiri. dan mandirinya dalam hati saya. Mengikuti pelatihan atau upgrading. Kompetensi sebagai guru. Berarti ada kompetensi yang di Lebih tinggi nilainya mandiri itu mah. Iya. boleh Oh, kan mandiri. ya secara mandiri. Terbimbing maupun mandiri. Terbimbing maupun mandiri. Ini sudah berumus, ibu-ibu berumus visi dari zaman dahulu kala. Murid lagi. Ada lomba jadi Mengikuti berbagai ada sertifikat. Mengikuti berbagai berbagai apa ini yang diikuti? lomba Baca tidak kami baca. seperti OSN, O2SN, FL2SN ya. FL2SN. kemudian ekstrakurikuler ya, mengikuti berbagai lomba seperti OSN, O2SN, FH2SN, kegiatan lomba non akademik seperti Bidang pada bidang olahraga, seni, bidang olahraga, seni, agama, bahasa atau literasi. Oke. Ya, lanjut. Gak apa-apa. Lanjut. Siswa peserta didik lagi. Ya, peserta didik. Itu pada lomba. Sekarang di ekstrakurikulernya lagi. Mengikuti ekstrakurikuler. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, olahraga, English club, seni, bimbingan apa? Matematika, olimpiade. mengikuti kegiatan permukaan, olahraga, seni tari, jurnalistik, Kegiatan ekstrakurikuler mata pelajaran. Sinyalnya itu karena dekat. Lanjut, yang terakhir berwawasan lingkungan. Apa bentuk berwawasan lingkungan? Apa namanya tuh? Lumbung sampah. Bank sampah. Bank sampah. Apa tuh? Mengadakan kegiatan apa tuh?
bersih itu ya Sabtu bersih. Cek kesehatan dari 1 bulan cek kesehatan dari kesehatan Dari penjaringan kesehatan. dia ngasih sekali sebulan untuk Tambah darah. juga untuk anak kita perempuan Iya. masuk situ. Masuk. Apa tuh namanya penjaringan pengecekan. Penjaringan kesehatan. Penjaringan kesehatan. kerjasama dengan puskes Ya. Yang bekerja sama dengan puskesmas. Esmas. Panjang sana. Kanjeng sana boleh ke ke perpustakaan daerah, ke kantor veteran, ke museum. Mereka juga ada kita ke museum di Sawalunto, ya pembelajaran IPS, perkampungan adat. Boleh dimasukkan itu. Ya, panti asuhan. Apalagi Ibu di media bisa ditambahkan lingkungan tentang potensi yang ada di lingkungan kita. Adiwiyata, berapa kegiatan Adiwiyata, sekolah sehat juga, Adiwiyata juga. Aksi bergizi kemarin sekolah sehat. Ya, aksi bergizi sekolah sehat. Perpustakaan daerah. Nah, terus Sekolah sehat juga. sekolah sehat, sekolah sehat. Ada lagi perpustakaan daerah. Kunjungan. Iya. Tunjangan ke perpustakaan daerah. Ya? Sudah? Oke, terima kasih. Berarti apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Sudah kita jabarkan tadi, dibentuk perilakunya Ibu pengajar praktik, dan kapan dilaksanakannya juga sudah lengkap di sini. Nah, mudah-mudahan visi sekolah kita ini bisa kita laksanakan untuk seluruh warga sekolah, tidak lagi hanya untuk peserta didik saja. Mungkin sekian Ibu untuk kegiatan merumuskan visi sekolah yang dilakukan pada pendampingan kedua hari ini. Terima kasih kerjasamanya Ibu-Ibu guru SMP 7 Sijunjung. Apa kurikulum kita? Merdeka. Pembelajarannya ceria. Hasilnya P5. Tepuk 1. Tepuk 2. Wus. Jadi bukan wus ya, wus. Ya. Tepuk 3. Yes. Oke. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1. Tepuk 3. Ada yang sudah wus gitu. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita beri aplaus kepada Ibu Ice kembali. Semoga ibu-ibu dengan kesepakatan kita bersama, ini adalah lahir dari kita
ya. Kita sepakat, kita yang merancang, kita yang ingin apa program yang terbaik bagi sekolah kita. Tentu apa yang sudah kita rancang itulah nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat Ibu dengan ada visi tadi, ya, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, kemudian ramah anak, berprestasi, dan memiliki wawasan lingkungan. Jadi sudah kita tayangkan tadi ini visi kita, kemudian apa nanti bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kemudian ditambah dengan perilaku-perilaku. Mungkin ada juga tambahan sedikit mungkin Bu C, yang namanya kegiatan itu tak lepas dari artinya kita mengikuti kegiatan tersebut. Apa artinya? Tentu adanya disiplin. Disiplin dari kita selaku pendidik, kemudian disiplin pada anak. Kalau biasanya kan memang kita mengharapkan anak-anak saja. Ya, kita memang selama ini kan memang begitu. Kita mengharapkan anak harus begini. Sementara kita lupa dengan diri kita. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, ayo mari kita bersama-sama. Kita ajak semua warga sekolah, anak-anak, kemudian kita, kemudian juga kepala sekolah, orang tua, warga sekolah seperti tadi masuk kantin kita, ya, jaga sekolah kita. Kalaulah sudah kita bersama-sama, insya Allah ya sekolah kita tentu akan mencapai arah yang lebih baik. Sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, visi itu kan adalah gambaran yang kita harapkan untuk ke depan. Sudah pasti kita ingin menggambarkan yang hal-hal yang terbaik, yang terbagus. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, mungkin demikian bagi kita bersama sudah duduk apa visi kita, ya. Kemudian apa-apa yang akan kita lakukan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan, ya, program-program kita. Kemudian salah satu yang tidak boleh kita lupakan, kita abaikan adalah sikap. Sikap yang kita tuntut kepada anak, sikap bagi diri kita sendiri. Jadi tinggal kita melaksanakan eksekusinya, komitmen kita. Karena kita ini merancang, tentu nanti tugas kita dan juga tugas Ibu Ice selaku calon guru penggerak, tapi tugas kita bersama mensosialisasikan pada anak-anak kita. Setiap kita adalah orang tua di sekolah, tentu menginginkan anak-anak yang memang menjadi harapan. Sebagaimana tadi ini, kalau maknanya ini sangat luas sekali, Ibu, beriman dan bertakwa itu memang harapan kita. Di rumah kita juga mengharapkan anak-anak kita seperti itu, di sekolah tentu kita juga mengharapkan. Kemudian apa yang kita lakukan? Ibu-ibu pagi-pagi kita sudah bersiap segala macam, ya, datang ke sekolah. Yakin kita ada yang dari jauh, kita tinggalkan ya di rumah tugas kita selaku orang tua. Di sekolah ini yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Jadi waktu yang kita pergunakan memang waktu yang semaksimal mungkin untuk anak-anak kita. Dengan niat kita yang sama-sama tulus, kita awali dengan bismillah. Semoga apa yang kita lakukan kita niatkan. Kenapa? Niat itu adalah doa. Mulai kita melangkah pada di rumah, kita ini adalah untuk ke sekolah, untuk anak-anak diharapkan sekecil apapun perubahan itu adalah keberhasilan. Yang keberhasilan itu, yang prestasi itu bukan piala, bukan juara, bukan apa. Tapi yang prestasi itu adalah bisa merubah ke hal yang baik, itu adalah prestasi. Jadi mari sama-sama kita untuk saling berprestasi. Ada perubahan walaupun sekecil. Kemudian ibu-ibu jangan lupa kita, istilahnya apa? Kita sampaikan terus-menerus walaupun seperti yang sampai Bu Ije, anak-anak kita tidak menyapa kita yang rajin. Akhirnya lama-lama kok ibu ini terus-terus menyapa akhirnya. Ya, anak-anak tentu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi walaupun anak-anak itu mungkin bagi kita ataupun sesama kita, kalau tidak menyapa, tidak ditegur semacam, janganlah kita bersakit hati. Tapi tugas kita adalah kita menyampaikan. Jadikan itu niat, semoga itu menjadi amal bagi kita. Mungkin itu ibu-ibu, mohon maaf kalau
pada awal tadi banyak kekurangan ya. Tapi niat kita sama. Kita sama-sama semoga ini nanti menjadi ladang amal bagi kita. Intinya segala sesuatunya tergantung niat. Kalaulah hanya kita lakukan dengan kewajiban, sebatas hanya melaksanakan kewajiban, itu mungkin hanya sebatas itu yang dapat. Tapi kalau kita niatkan untuk merubah anak-anak kita, untuk semua kita harapkan, kita doakan anak-anak kita ke depan yang lebih baik, itulah amal yang akan kita terima. Mungkin demikian ibu-ibu, terima kasih atas dukungan ibu-ibu kepada Bu Ice juga. Mungkin ini bukan akhir Bu, tapi ini masih awal karena ini adalah baru pendampingan 2. Kemudian kita sama-sama kita harapkan, kita doakan semoga Bu Ice semakin semakin sukses, ada semakin perubahan-perubahan. Namanya Bu Ice guru penggerak, tentu dia akan bergerak, akan ada perubahan-perubahan yang nantinya akan mengimbas kepada ibu-ibu dan juga pada anak-anak kita. Oke, demikian ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.